Masih teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sony W. Siregar memberikan klarifikasi soal anak buahnya yang diduga sempat memepet pengendara motor hingga terjatuh dan terluka. Setelah dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV, terlihat bahwa pengendara motor bernama Ridwan dan Tenggar jatuh diduga lantaran panik. Kedua remaja ini jatuh karena menabrak pengendara lain yang berada tepat di depannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Vian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Vian. Ya, baik rekan Mei. Rekan Dea. Halo. Ya, silakan Vian dengan laporan Anda. Ya, baik. Kemarin memang ada seorang pelajar yang saat itu mengendarai sepeda motor melintas di jalan Jenderal Sudirman, di mana saat itu pelajar ini tidak menggunakan helm. Setelah itu ada polisi dari Satlantas Polrestabes Medan yang kebetulan berada di belakang pelajar ini. Kemudian pelajar ini panik dan berupaya ingin melarikan diri dari petugas. Namun ketika itu pelajar ini langsung menabrak kendaraan yang berada tepat di depannya sehingga dia pun terjatuh. Ketika terjatuh tersebut, pelajar ini mengatakan bahwasanya dia diserempet oleh polisi dan ditendang, sehingga itu yang menyebabkan dia jatuh menurut pengakuan dari dua pelajar ini. Akibat kejadian itu, pelajar yang bernama Ridwan dan Tegar ini sempat mengalami luka-luka lecet di beberapa bagian kaki serta lengannya. Setelah kejadian itu, pihak Lantas Polrestabes Medan ini langsung menjumpai pengendara ini dan langsung membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Terkait hal tersebut, Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sony Siregar mengatakan bahwasanya kejadian tersebut setelah dilihat dari CCTV yang berhasil terekam CCTV, mengatakan bahwasanya kejadian itu yang awalnya kata siswa ini ditendang ataupun diserempet oleh pihak kepolisian itu tidak benar adanya, karena setelah dilihat dari CCTV itu personil kepolisian ini dan pelajar ini jaraknya sangat jauh begitu. Si pelajar ini karena ketakutan makanya yang mengakibatkan dia mengaku bahwasanya dia diserempet atau ditendang polisi karena awalnya memang dia melanggar lalu lintas dengan tidak memakai helm. Setelah kejadian itu, Kasat Lantas itu telah mendamaikan, artinya sudah tidak ada permasalahan lagi, dan kemudian pelajar ini dijemput oleh orang tuanya dan dibawa pulang. Ya, sekian dari saya, dari Medan melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Vian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polrestabes Medan. Berikut tayangannya untuk Anda. Malam, rekan-rekan media, perlu kami jelaskan bahwa tadi sore ada kejadian terkait dengan kecelakaan pas di Jalan Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman di depan pos 02, pos lalu lintas. Kemudian terviralkan bahwa pihak sepeda motor ada ditendang ataupun diserempet oleh anggota Polri, anggota Polantas. Namun setelah kita cek CCTV-nya bahwa hal tersebut tidak benar, dan sudah kita lihat dari hasil CCTV bahwa pengendara sepeda motor atas nama Ridwan sebagai pengemudi dan atas nama Tegar sebagai rekannya yang dibonceng tidak ada diserempet ataupun ditendang, namun yang bersangkutan menyerempet sepeda motor lain, ban belakang sepeda motor lain, sehingga terjatuh. Nah, setelah itu oleh rekan-rekan yang pada saat itu ada di TKP, kemudian kita bantu, sudah kita bawa ke rumah sakit untuk perobatan, dan orang tua daripada
anak tersebut juga sudah ada di sini. Seorang istri oknum polisi yang bertugas di Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat berinisial TS terlibat penipuan investasi bodong yang diperkirakan kerugiannya mencapai 4 miliar rupiah. Akibatnya perempuan berusia 21 tahun ini terpaksa harus berurusan dengan hukum. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Turikale untuk proses penyelidikan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nurul. Halo, selamat siang Tribuner, selamat siang nih. Baik, seorang istri polisi atau lebih dikenal sebagai Ibu Bayangkari di Kabupaten Maros terjerat kasus investasi bodong dan dengan total kerugian kurang lebih 4 miliar rupiah. Kasus ini terungkap ketika salah satu korban dari TS ini melapor ke Kapolsek Turikale dan mengatakan bahwa uang yang ia sisikan ini tidak kembali setelah dalam kurun waktu yang telah ditentukan Tribuners. Ia pun telah melakukan negosiasi bersama dengan TS ini di kediamannya beberapa waktu yang lalu, namun TS belum mampu maupun belum berniat untuk mengembalikan uang dari korban tersebut. Nah, setelah beberapa hari kemudian, beberapa korban lainnya ini pun memberanikan diri untuk melaporkan TS ini ke Kapolsek Turikale. Nah, Tribuners, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata total korban dari TS ini mencapai 175 orang dengan total kerugian kurang lebih 4 miliar rupiah. Dan modusnya itu ia memasang sebuah pesan di Instagram dan juga WhatsApp dan mengatakan bahwa bagi mereka yang menginvestasikan uang, sejumlah uang itu akan berkembang mendapatkan profit 30% dari jumlah uang tersebut, dan dan untuk meyakinkan korban, TS ini mengeluarkan identitasnya merupakan Ibu Bayangkari sehingga banyak korban yang tertipu dan akhirnya menanamkan modalnya ke TS ini, Tribuners. Dan setelah diselidiki ternyata memang sangat banyak sekali korbannya, hampir 175 orang, dan saat ini baru beberapa yang melaporkan kerugiannya ke Kapolsek terkait, Tribuners. Dan akibat perbuatannya ini, TS terancam hukuman penjara 4 tahun dan dijerat pasal 378 dan juga 372 penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurang lebih 4 tahun penjara. Saat digerebek, TS ini diamankan dengan beberapa bukti seperti handphone dan juga 5 buku tabungan, dan rencananya ini pihak kepolisian masih menunggu pihak korban lainnya untuk segera melaporkan total kerugiannya, kemudian untuk segera diproses di kepolisian. Seperti itu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nurul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Turikale. Berikut tayangannya untuk Anda. Berawal dari laporan salah satu korban yang beralamat di Kecamatan Turikale, ketika modal investasinya ke TS tidak dibayarkan maupun profitnya yang dijanjikan pada tanggal 12 Agustus, akhirnya desa-desa pada tanggal 18 dia mendatangi terlapor gitu di rumahnya di BTN Nusa Idaman ya, di blok B3 nomor 9. Nah gitu, karena tidak ada titik temu sehingga korban datang melapor di Polsek. Nah, Polsek dia merasa dirugikan 29 juta. Nah, 29 juta karena dengan iming-iming menginvestasi uang sebanyak 1 juta, 1 minggu kemudian akan mendapat kelipatan 1.250.000. Jadi kalau kerugiannya 29 ya dikali 250. Nah, 250, sehingga dia harus mendapat profit dalam 1 minggu sekian juta kali. Jadi 250 kali 29. Nah, jadi itu sehingga bisa mendapat profit. Janji yang tidak ditepati sehingga lapor dari hasil laporan itu, hasil penyelidikan, kita mendapat 2 cukup bukti sehingga tes ini kita tingkatkan ke proses sidik 1 kali 24 jam. Setelah 24 jam kita lakukan gelar perkara dan akhirnya kita lakukan penahanan
Nah, sudah cukup bukti melakukan tindak pidana karena 2 alat bukti yang sah sudah kita dapatkan, baik itu dari korban maupun dari TS sendiri, pelaku sendiri. Sejauh ini Pak, tersangka sudah berapa? Dari keterangan tersangka bahwa TS mempunyai member pada investasinya yang dilakukan kurang lebih 200 orang. 3 orang pria diduga pelaku pemerasan terhadap sopir kontainer di Jalan Karangtengah, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi pada Selasa 26 April. Kapolres Sukabumi melalui Kapolsek Cibadak mengatakan 3 orang pelaku yang diduga telah melakukan pemerasan masing-masing berinisial GP, HH, dan R. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizal. Ya, baik Mei dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa dari Polsek Cibadak telah mengamankan 3 orang pria yang diduga melakukan aksi pemalakan terhadap sopir kontainer di Jalan Raya Karangtengah, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di pertigaan Jalan Cagak, Cirende. Penangkapan itu dilakukan oleh Polsek Cibadak pada hari Selasa 26 April 2022 kemarin. Penangkapan dilakukan setelah viralnya video pemalakan yang diduga dilakukan oleh 3 orang pria berinisial GP yang berumur 17 tahun, yang satu lagi berinisial HH 38 tahun dan R 29 tahun, di mana videonya viral pada Senin 25 April 2022 malam. Video pemerasan mereka terhadap sopir kontainer itu viral di sejumlah media sosial mulai dari Facebook, Instagram, dan sejumlah media sosial lain. Lokasi kejadian itu di pertigaan Jalan Cagak Cirende dan diketahui oleh kepolisian. Saat itu juga langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap kepada 3 orang diduga pelaku pemerasan tersebut. Informasi yang kami dapat dalam keterangannya, Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansa melalui Kapolsek Cibadak Kompol Mariono mengatakan bahwa 3 orang pria ini saat ini masih diamankan di Mapolsek Cibadak dan masih dalam pemeriksaan dan juga penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Apakah ketiganya melakukan aksi tersebut hanya 1 kali dalam video viral yang beredar atau sudah berkali-kali mereka lakukan dan banyak memakan korban jiwa, atau maksud kami korban pemalakan yang dilakukan oleh mereka. Dan dari kepolisian sendiri mengimbau kepada para pengendara untuk tidak takut ketika mendapati kejadian serupa untuk segera melapor kepada pihak kepolisian. Demikian Mei dan juga Tribuners. Baik, terima kasih Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sekitar 20 remaja diamankan Polres Lampung Tengah karena melakukan balapan liar di Jalan Raya Kecamatan Bekri, Lampung Tengah. Sebanyak 15 sepeda motor diamankan dari operasi penangkapan ini. Karena masih di bawah umur, para pelaku didata, sementara orang tua mereka dipanggil ke Polres Lampung Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Syamsir Alam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Alam. Selamat siang rekan Mei. Oke, selamat siang Tribuners. Pada hari Senin dini hari sekitar pukul 20.02.00 di Jalan Lintas Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Satreskrim Polres Lampung Tengah mendapatkan laporan bahwa di ruas jalan kampung tersebut, di ruas jalan kecamatan tersebut dijadikan balapan liar oleh puluhan anak muda yang pada dini hari berkumpul di pinggir jalan dan melakukan balapan liar. Nah, setelah laporan tersebut didalami dan akhirnya Polres Lampung Tengah mendatangi lokasi, dan benar saja di mana di lokasi ditemukan puluhan anak muda masih di bawah umur sedang asik melakukan balapan liar. Di mana aksi balapan liar tersebut menurut Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah ini pada bulan Ramadan ini khususnya kerap dilakukan para anak muda di Kecamatan Bekri, sehingga sangat membahayakan bagi diri mereka sendiri dan juga bagi orang lain. Selain itu, keberadaan balapan liar di jalan lintas ini juga sangat membahayakan dan juga sangat mengganggu keamanan atau mengganggu kamtipmas masyarakat khususnya pada dini hari. Setelah di lapangan lalu banyak 20 anak pelaku anak masih di bawah umur
pelaku balap liar tersebut terus dibawa ke Mapolres Lampung Tengah, kemudian didata. Setelah itu para anak tersebut orang tuanya dipanggil dan disuruh membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kembali aksi balapan liar tersebut. Karena aksi balapan liar tersebut sekali lagi dianggap sangat mengganggu dan juga sangat membahayakan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Setelah dimintai surat pernyataan, kemudian para pelaku balap liar tersebut dibebaskan lalu dipulangkan kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara untuk barang bukti 15 motor yang dijadikan kendaraan untuk melakukan balap liar masih diamankan di Mapolres Lampung Tengah, karena untuk saat ini masih dimintai surat-surat dan kelengkapan dari kendaraan tersebut. Selain itu, adanya balap liar yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ini juga mendapat perhatian khusus dari Ketua Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Lampung Tengah, Subrat Abdullah, yang mana dia juga mengkomentari hal tersebut karena IMI Lampung Tengah khususnya sudah banyak mewadahi kegiatan-kegiatan untuk balapan, khususnya balapan motor roda 2 di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan adanya tindakan dari kepolisian ini menurut Subrat Abdullah itu sudah tepat dan sudah bagus, sehingga tidak terjadi lagi di kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Lampung Tengah. Sekian kami laporan dari Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Baik, terima kasih Syamsir Alam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Anak-anak itu, anak-anak ini, pembalap-pembalap ini, calon pembalap lah itu sebenarnya. Di Kecamatan Bekri mereka sering melakukan itu, dan dilaksanakan di malam hari. Di jalan raya, jumlahnya cukup lumayan, sehingga terjaring 20 orang kemarin. Kita amankan, dan rata-rata masuk pelajar dan 15 unit kendaraan itu amankan. Oke, Sok. Sudah kita lakukan pembinaan, kita panggil orang tuanya, kemudian untuk dilakukan pembinaan juga dengan orang tuanya, supaya orang tuanya tahu bahwa kegiatan anaknya malam-malam ini begini, malam-malam di jalan raya itu sangat membahayakan. Karena membahayakan bagi mereka sendiri dan membahayakan bagi pengguna jalan malam. 2 orang pekerja kapal Cina Express diduga mengalami keracunan gas di Palka atau ruang gudang kapal pada Selasa 24 April. 2 orang pekerja disinyalir terjebak dan mengalami keracunan atas peristiwa tersebut. Keduanya yang semula pingsan lantas meninggal karena menghirup gas beracun. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Muhammad Zain, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Zain. Baik, selamat siang rekan Mei. Jadi dapat dilaporkan bahwa pada dini hari tadi dari Basarnas Balikpapan menerima laporan bahwa ada 2 pekerja yang pingsan karena menghirup gas beracun di salah satu ruang kapal. Dari pelapor sendiri mengatakan bahwa korban tersebut karena menghirup gas beracun dan sebelumnya sedang mengambil pipa untuk melakukan aerasi. Namun setelah ditunggu beberapa waktu dari pelapor ini tidak menemukan korban. Dalam artian kedua korban sendiri di sini adalah Fajar dan Andriansyah tidak kunjung kembali ke ruang dek kapal. Dan setelah dilakukan pengecekan bahwa kedua korban sendiri sudah dalam kondisi terkapar, namun masih bernafas seperti itu. Oleh karena itu dari petugas kapal yang lain langsung melaporkan hal tersebut ke Basarnas. Namun sayang sekali setibanya Basarnas di kapal tersebut, dalam hal ini adalah kapal Cina Express, korban sendiri sudah dinyatakan meninggal dunia dan langsung dievakuasi. Untuk proses evakuasi sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dan setelahnya dari pihak
SAR gabungan langsung mengantarkan jasad kedua korban ke Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan. Namun dari pihak perusahaan sendiri dalam hal ini masih melakukan pemeriksaan terkait kedua karyawan pekerja tersebut, apakah memang terdaftar sebagai pekerja atau tidak. Dan nantinya apabila memang terdaftar akan dilakukan pemberian santunan dan lain sebagainya. Demikian yang bisa dilaporkan sementara rekan Mei. Baik, terima kasih Zain atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Basarnas Balikpapan. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izin melaporkan pada hari Rabu tanggal 27 April tahun 2022 pada pukul 00:20 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil tiba di LKP dan langsung berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Pada pukul 01:24 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi atas nama Fajar. Kemudian pada pukul 01:34 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban kedua atas nama Andriansa. Kemudian korban dievakuasi ke RSD Kanujoso. Kami dari pihak Basarnas mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim SAR gabungan, BPD Kota Balikpapan, kemudian SAR Brimob, Banda Indonesia, beserta potensi yang belum sempat saya sebutkan satu persatu. Demikian laporan dari saya selaku Kasih Operasi Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Korban penembakan KKB di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Samsul 1, hari ini diterbangkan ke kampung halamannya di Toraja. Jenazah diberangkatkan menggunakan pesawat melalui Bandara Moses Kilangin Timika menuju Sultan Hasanuddin, Makassar. Sebelum diberangkatkan, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di rumah duka Timika setelah dievakuasi sejak kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labulela, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Marcel. Benar sekali rekan Mei dan Tribun dimanapun berada, dapat saya informasikan bahwa terkait korban penembakan di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Senin kemarin, bahwa korban atas nama Samsul 1 hari ini sudah dievakuasi atau sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Toraja, Sulawesi Selatan. Untuk diketahui bahwa terkait keberangkatan korban sejak dievakuasi ke Timika kemarin pagi, bahwa korban ini sempat disemayamkan di rumah duka di Jalan Samratulangi, Kota Timika, Papua. Untuk selanjutnya korban tadi pagi sekitar pukul 11 itu sudah dilakukan beberapa rangkaian seperti ibadah pelepasan jenazah menuju ke Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Papua. Untuk selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Toraja, Sulawesi Selatan. Dapat saya informasikan bahwa korban saat ini sudah diterbangkan ke Sulawesi Selatan, dan juga para pihak keluarga korban juga ikut mengantar. Tadi dapat kita saksikan juga bahwa terkait pengantaran jenazah almarhum Samsul 1, korban penembakan KKB di Ilaga Puncak, bahwa diantar iring-iringan dengan pawai, di mana antusias warga masyarakat khususnya Ikatan Keluarga Toraja di Kota Timika sangat luar biasa mengantar jenazah almarhum Samsul 1 ini. Dapat saya jelaskan sedikit Mei terkait informasi kejadian atau kronologi singkat kejadian yang terjadi pada Bapak Samsul 1, bahwa pada saat pada hari Senin itu sekitar sore hari, Samsul 1 mengalami insiden yaitu penembakan dari KKB, di mana dirinya mengalami luka tembak di bagian dada kiri tembus di belakang. Untuk kronologis kejadian selanjutnya, bahwa Samsul 1 ini saat ditembak, dirinya dan rekan atau teman-temannya sedang duduk menikmati kopi di depan rumah. Tiba-tiba saja datang dua orang pelaku tidak dikenal dan langsung menodong senjata kepada Samsul. Untuk selanjutnya
dapat saya tambahkan juga terkait keberangkatan Samsul 1, korban penembak KKB di Laga Puncak kemarin, 2 hari yang lalu, bahwa upacara atau prosesi keberangkatan Samsul 1 pada hari ini berlangsung sedih dan tampak lihat jelas di keluarga yang ditinggalkan. Dapat saya informasikan juga bahwa terkait proses pemulangan jenazah Samsul 1 ke Toraja ini sepenuhnya ditanggung, biaya akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh Pemda Kabupaten Puncak. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Marcel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Puncak. Berikut tayangannya untuk Anda. Dengan keluarga ada di kemungkinan besok dibawa ke Toraja melalui pesawat batik air. Maaf, pekerjaannya apa Bapak ini? Pekerjaan dari saudara almarhum Bapak Samsul 1 ini adalah sebagai tukang bangunan yang pelopor di Kabupaten Puncak. Tapi beliau juga kadang ngojek ya? Ya, itu sambilan. Jadi kalau tidak ada bahan bangunan, beliau mengojek di sore hari. Emang Pak, kalau boleh tahu dia istrinya, anaknya berapa? Istri 1, anak 4, semua ada di Toraja. Beliau ini sudah lama di Puncak? Ya, sudah cukup lama karena beliau. Seorang pria di Majalengka, Jawa Barat nekat membakar rumah dan mengancam akan membunuh mertuanya sendiri. Menurut laporan dari kepolisian, pelaku diketahui berinisial KP. Usut demi usut, aksi nekat yang dilakukan pelaku dilatar belakangi karena cemburu sang istri akan dijodohkan kepada laki-laki lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Cirebon, Eki Yulianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Eki. Ya baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribun News. Dapat saya laporkan bahwa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat telah terjadi tindak pidana pembakaran rumah dan atau mengancam menggunakan senjata tajam atau melakukan perusakan. Tindak pidana itu dilakukan oleh seorang pria berinisial KP, warga Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Nah, kasus itu bermula saat KP mendatangi kediaman orang tua istrinya atau mertuanya sendiri berinisial SN di Desa Sukamaju, Kecamatan Lemasugi pada Senin 25 April 2022 kemarin. Namun kedatangan KP bukan untuk bersilaturahmi, melainkan KP justru membakar rumah mertuanya hingga ludes. Motifnya KP terbakar api cemburu karena istrinya sudah beberapa waktu terakhir meninggalkannya. Punya usut, istrinya berinisial PN lebih memilih ikut orang tuanya untuk dikenalkan kepada laki-laki lain. Nah, hasil keterangan dari Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10 di Desa Sukamaju, Kecamatan Lemasugi. Nah, kronologi bermula ketika mertua pelaku berinisial SN sedang berada di rumah tetangganya berinisial bahwa menantunya mendatangi rumahnya dengan membawa senjata tajam berupa celurit. Tak hanya itu, menantunya tersebut mengaku hendak membunuh orang tua dari istrinya. Nah, melihat menantunya hendak berbuat kekerasan, SN meminta pertolongan ke aparat desa setempat. Namun saat kembali ke rumahnya, menantunya itu atau pelaku tersebut sudah berada di dalam rumah korban dengan mengunci dari dalam serta mengancam akan membakar rumahnya. Nah, dari tangan pelaku juga yang bersangkutan sudah membawa bahan bakar minyak ya untuk siap membakar seisi rumah mertuanya tersebut. Nah, sembari mengancam, pelaku juga meminta kepada mertuanya untuk menghadirkan istrinya agar kembali ke pangkuan dirinya. Tapi permintaan itu pun ia batasi hanya dalam waktu 45 menit untuk segera mendatangkan istrinya. Namun sang mertua enggan memenuhi permintaannya dan pelaku pun akhirnya membakar rumah orang tua istrinya tersebut. Nah, dari pembakaran itu diketahui rumah bagian tengah mertuanya itu ludes dalam api. Nah, kejadian itu pun membuat korban melapor ke pihak berwajib. Nah, saat itu pelaku pun akhirnya
ditangkap beberapa jam setelah kejadian tanpa perlawanan. Nah, peristiwa itu juga membuat orang tua dari istri pelaku mengalami kerugian sebesar 150 juta. Nah, pelaku pun terancam dalam pasal 187, Jo 368, Jo 406 KUHP pidana dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Demikian, nih. Baik, terima kasih Eki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang warga Bale Endah berinisial ES, 31 tahun diringkus polisi akibat menjual belikan satwa langka yang dilindungi, seperti burung kakak tua jambul kuning. Kapolresta Bandung menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi warga masyarakat bahwa ada perdagangan ilegal binatang dilindungi. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni 35 ekor burung kakak tua panibar dan 2 ekor burung bayan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Lutfi Ahmad yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Lutfi. Ya, baik Mei. Terkait kasus jual beli burung yang dilindungi, ES diamankan jajaran Polresta Bandung. Di tangannya terdapat 40 ekor burung langka ataupun yang dilindungi dari 4 jenis burung. Kapolresta Bandung berhasil mengamankan dari tangan ES 2 ekor kakatua jambul kuning, 35 burung kakatua jenis tanibar, 2 ekor burung nuribayan, dan 1 ekor kasturi kepala hitam. Nah, untuk penjualan dan pembelian tersangka menggunakan sosial media, ia menawarkan secara langsung di sosial media kepada para pembeli ataupun kepada para peminat, sehingga setelahnya ia menyepakati dengan harga tertentu, ia berkomunikasi secara langsung dengan pembeli dan melakukan pertemuan sehingga ia melakukan transaksi. Nah, transaksi kebanyakan secara langsung dikarenakan untuk pengiriman dia ini tidak bisa dilakukan karena burung tersebut merupakan burung-burung yang dilindungi dan tidak memiliki surat izin. Nah, selain itu, ES juga mendapatkan burung-burung tersebut dari hasil membelinya melalui media sosial. Burung-burung tersebut didapatkannya dengan di daerah bermacam-macam, tergantung ia mendapatkan kliennya. Adapun burung-burung tersebut rata-rata dijual oleh tersangka harga 2 sampai 3 juta rupiah. Tersangka mengaku dirinya hanya mendapatkan keuntungan dari penjualan burung-burung tersebut 1 juta per bulannya. Akibat perbuatannya, ES kini dijerat dengan dijerat pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Adapun terkait dengan hewan-hewan yang berhasil disita di tangan tersangka, pihak kepolisian menitipkannya ke BKSDA dan Bandung Zoo supaya ataupun untuk merawat hewan-hewan yang menjadi barang bukti di tangan tersangka tersebut. Selain hewan ataupun 40 burung yang dilindungi tersebut, polisi juga mengamankan 1 unit smartphone yang digunakan oleh tersangka untuk bertransaksi dan uang sejumlah sekitar 5 juta yang ada di tangan tersangka. Ya, Mei, cukup sekian dari saya melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Lutfi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Terdakwa operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merianur divonis 3 tahun penjara. Vonis dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam sidang pembacaan putusan. Sidang pembacaan putusan ini dihadiri langsung Bupati Koltim Nonaktif Andi Merianur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Ultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fadli. Iya, baik Mei, baik Tribuners, terdakwa operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yakni Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merianur divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada sidang pembacaan putusan pada Selasa kemarin 26 atau 27 April 2022. Pembacaan vonis ini dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Ronald Salnofri Biat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kendari di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sidang sendiri dihadiri secara langsung oleh terdakwa Bupati Kolaka Timur Nonaktif Andi Merianur. Kemudian dihadiri juga oleh tim jaksa penuntut umum dari KPK. Kemudian Andi Merianur juga didampingi oleh tim pengacara. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Andi Merianur terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek atau anggaran jasa konsultasi perencanaan pembangunan 100 unit rumah di Kolaka Timur dan dua buah jembatan senilai 714 juta rupiah. Andi Bupati Kolaka Timur Nonaktif Andi Merianur sendiri terbukti menerima suap senilai 250 juta dari Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah. OTT saat itu dilakukan oleh KPK pada 21 September 2021 lalu. Selain dijatuhkan vonis penjara selama 3 tahun, Andi Merianur juga mendapat pidana tambahan hak politiknya dicabut selama 2 tahun. Hak politik itu berlaku setelah Andi Merianur menjalani pidana penjara selama 3 tahun nantinya. Kemudian selain itu juga hakim menjatuhkan denda nilai 250 juta atau apabila tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. Selain itu juga ada uang pengganti senilai 25 juta rupiah kepada diwajibkan untuk Andi Merianur untuk mengembalikan uang tersebut. Apabila tidak dikembalikan maka Andi Merianur harus menjalani masa penjara lagi selama 1 bulan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Fadli Aksar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Andi Merianur. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah didengarkan putusannya dari kami. Pikir-pikir mungkin tadi sudah didengarkan lebih jelas. Kami masih pikir-pikir untuk lebih jelasnya mungkin nanti komunikasi dengan kuasa hukum saya. Oke, tapi apakah hasil dakwaan putusan ini dianggap adil untuk sebagai dari tindakan dilakukan sejauh ini? Kami sudah mengikuti semua fakta persidangan, semua mungkin sudah diikuti. Jadi ya secara begini saja, apa yang menjadi keputusan hari ini, mudah-mudahan ini yang terbaik buat kami keluarga, buat masyarakat Koltim pada umumnya, dan buat agama saya. Dan memang dari hasil kejadian ini memang mengakui melakukan perbuatan korupsi atau seperti apa, Bu? Kalau untuk saya pikir lebih jelasnya di pengacara saja nanti, karena ada kemarin itu ada perjalanan persidangan kami. Ya. Terima kasih ya.
Polres Sambas menetapkan 80 tersangka hasil operasi Pekat Kapuas periode 1 April hingga 14 April 2022. Dengan total 16 target operasi, terdapat 70 dan 80 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kasus narkoba sebanyak 2 target operasi dengan hasil 5 orang dan jumlah tersangka 6 orang yang masih dalam proses penyidikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Imam Maksum yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Imam. Baik rekan Tribun Nats yang ada di rumah, dapat kami laporkan bahwa Polres Sambas berhasil menetapkan sebanyak 80 tersangka hasil operasi Pekat Kapuas tahun 2022 jajaran Polres Sambas. Operasi Pekat Kapuas ini berlangsung selama 2 minggu dari tanggal 1 April hingga 14 April 2022. Polres Sambas berhasil mengungkap diantaranya adalah kasus judi sebanyak 3 orang tersangka, kemudian kasus narkoba sebanyak 6 orang tersangka, minuman keras 19 orang tersangka, kemudian kasus prostitusi sebanyak 19 orang tersangka, kemudian premanisme sebanyak 2 orang tersangka, kasus petasan 31 orang tersangka, dengan total 80 orang tersangka. Nah, dari kasus tersebut, 10 hasil ungkap prostitusi, terdapat 1 kasus yang dilakukan penyidikan, merupakan hasil ungkap yang mana tindak pidana tersebut ada penjual dengan istilah mami yang menyediakan pekerja seks komersial di salah satu hotel di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, selain itu, kasus narkoba, barang bukti tindak pidana narkoba, Polres Sambas berhasil mengamankan sebanyak 5,73 gram barang bukti yang disita oleh atau dari tangan tersangka. Kemudian juga dari hasil operasi Pekat Kapuas 2022 itu, jajaran Polres Sambas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pria berinisial M pada tanggal 13 April 2022 itu diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Sambas di Kecamatan Semparu, Kabupaten Sambas. Barang bukti yang diamankan berupa 6 buah drum yang berisi solar. Dari 6 drum tersebut, 5 drum diantaranya terbuat dari plastik dan 1 drum besi. Total dari solar yang diamankan tersebut berjumlah 7.800 liter. Dan kemudian selain itu, Polres Sambas juga mengamankan 1 unit mobil merek Mitsubishi. Pelaku yang diamankan terjerat pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Sekian laporan saya, Mei. Baik, terima kasih Imam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Sambas. Berikut tayangannya untuk Anda. Di mana terhadap semua kegiatan ini kita upayakan, kita lakukan upaya penyidikan, di mana sampai dengan sekarang masih berlanjut. Berikut juga kita melaksanakan pembinaan, seperti contoh kita melakukan penertiban terhadap upaya-upaya premanisme maupun petasan dan minuman-minuman keras. Seperti upaya deterring dan pembinaan. Selanjutnya Pak, kita juga pada aspek tindak pidana narkoba, kita telah mengamankan barang bukti daripada tersangka itu lebih kurang sebanyak 5,7 gram dari beberapa tersangka. Selanjutnya untuk ungkap kasus prostitusi, kita laksanakan pembinaan. Dan ada 1 kita laksanakan penyidikan
di mana ini ada satu sebagai penyedia ataupun mucikari yang kita ungkap di beberapa hotel, di mana ini TKP-nya adalah di salah satu hotel di Kecamatan Tebas. Kita masih melaksanakan upaya penyidikan. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sebanyak 5 orang pria diamankan Polresta Padang bersama dengan jajaran tim Opsnal Polsek Kuranji dalam dugaan penganiayaan di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Korban, seorang sopir angkot berinisial DA yang biasa dipanggil R, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tergantung pada sebuah pohon di dekat rumahnya. Penganiayaan ini terjadi akibat pelaku diduga mengambil HP salah satu pelaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Padang, Rezi Aswar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rezi. Iya Mei, ini terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat ya. Penganiayaan ini terjadi akibat adanya dugaan korban diduga mengambil HP salah satu pelaku yang berinisial RH, panggilan R, 25 tahun, HP merek Oppo, dan akibat tak terima, pelaku mengunjungi korban untuk meminta mengembalikan HP-nya. Namun korban melarikan diri dan setelah beberapa waktu kemudian korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan kondisi tergantung di sebuah pohon. Namun untuk pihak kepolisian pada hari ini
sampai saat ini telah mengamankan 5 orang lelaki yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan ini, yaitu berinisial RH, RG, ZH, FJ, dan EF. Namun pihak polisian membenarkan bahwa kelima pelaku ini melakukan tindak pidana penganiayaan. Namun untuk perkara apakah pelaku menggantung korban di pohon atau bukan, saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jadi sampai saat ini meninggalnya korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian hingga hari ini. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rezi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Padang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian dari hasil tersebut, penyidik berkoordinasi dengan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar, untuk dilakukan otopsi terhadap yang bersangkutan. Selagi kita menunggu hasil otopsi keluar, pihak penyidik Polresta Padang dengan Polsek Kuranji melakukan pendalaman terhadap TKP yang ada dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di seputar kejadian. Setelah dilakukan oleh TKP, didapatkan fakta bahwa korban ini sebelumnya dianiaya oleh 5 orang pelaku secara bersama-sama. Karena korban ini diduga oleh para pelaku mengambil handphone salah satu pelaku. Jadi pada saat itu si korban gantung diri ini diduga mengambil handphone yang punya pelaku. Ratusan anggota geng motor di Kota Sukabumi ditangkap dan digiring ke Mapolres Sukabumi Kota pada Selasa 26 April setelah membuat onar. Ratusan orang itu tergabung dalam 2 geng motor yang ditangkap di Jalan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Sesampainya di Mapolres Sukabumi Kota, mereka digeledah untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dian. Ya, selamat siang, Mai. Baik, sahabat Tribun, saya sampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 19.30 tepatnya di Kelurahan Nangleng, di daerah Nangleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, sekitar sudah berbuka puasa. Sebelum kejadian bahwa terlihat ada beberapa kendaraan bermotor motor yang melakukan rolling di daerah Kota Sukabumi. Kemudian juga di TKP mereka bertemu dengan kelompok yang sedang melakukan bagi-bagi takjil di wilayah Nangleng, sehingga terjadi penyerangan dan baku hantam. Kemudian pasca kejadian tersebut, para warga sekitar melakukan pelaporan terhadap polsek setempat. Kemudian tidak lama langsung dari Jajaran Polres Sukabumi Kota dari para pelaku langsung melakukan penangkapan dan mengamankan 127 orang yang juga anggota geng motor. Kemudian mulai dari remaja yang diamankan dan juga puluhan kendaraan yang diamankan. Setelah dievakuasi dan kota, mereka dilakukan pemeriksaan sendiri. Hasilnya ada 40 orang yang positif menggunakan narkotika. Kemudian ada 13 perempuan yang terlibat dalam aksi tersebut. Sementara saat ini perkembangan dari Polres Sukabumi Kota yang telah kami himpun, ada beberapa yang telah dipulangkan dengan catatan dalam pembinaan Polres Sukabumi Kota ataupun mengganti pelapor. Adapun yang lainnya masih dalam pemeriksaan, termasuk 40 orang yang telah ditetapkan ataupun menggunakan narkoba, selanjutnya akan diproses hukum oleh Satgas Narkoba Polres Sukabumi Kota. Demikian laporannya, Mas.
Baik, terima kasih Dian atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Sukabumi Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan menjaga kehusuan kaum muslimin di bulan puasa, kami rutin melaksanakan kegiatan patroli di sore hari untuk antisipasi ngabuburit dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil kegiatan yang kami lakukan pada sore hari ini, maka kemudian kami monitor adanya pergerakan kelompok-kelompok tertentu, di mana kemudian begitu kemudian kami lakukan pemetaan lebih lanjut, ini merupakan pergerakan dari salah satu kelompok bermotor, geng motor yang ada di kota Sukabumi ini. Dari hasil kegiatan ini, maka kemudian kami berhasil mengamankan sebanyak 127 orang, di mana 13 diantaranya itu merupakan perempuan. Ya. Semuanya sudah kami amankan di Polres Sukabumi Kota, termasuk kendaraannya sejumlah 61 unit, kendaraan 2 juga sudah kami amankan. Dan saat ini kita lakukan kegiatan pendataan, termasuk juga pengecekan luring terhadap yang bersangkutan. Proses yang selama ini berlangsung sampai dengan saat ini, sebanyak 40 orang dinyatakan positif, baik itu narkotika maupun obat-obat berbahaya. Dan ini masih berlanjut, sehingga kemudian pendataannya akan kami lakukan hingga selesai. Antisipasi ke depan. Sebanyak 5,4 kg sabu-sabu dan 692 butir pil ekstasi dihancurkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung. Pemusnahan barang bukti berlangsung di halaman belakang kantor BNNP Bangka Belitung pada Selasa 26 April. Sebelum dihancurkan dengan blender, barang bukti narkoba dilumuri dengan cairan pembersih lantai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Post, Antoni Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ramli. Ya, terima kasih rekan Mei. Bisa kami laporkan kemarin Badan Narkotika Provinsi Bangka Belitung memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 5,4 kg sabu-sabu dan 692 butir pil ekstasi. Di mana barang bukti yang cukup fantastis, bukti narkotika yang cukup fantastis ini yang nilainya cukup fantastis ini diamankan dari 4 orang tersangka, yakni MB 45 tahun, RU 39 tahun, AS 22 tahun, dan TS 25 tahun. Pengungkapan kasus ini menurut keterangan dari Kepala BNNP Provinsi Bangka Belitung, Brigjen Pol Mutakim, merupakan hasil kerjasama tim gabungan dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, pihak Bea Cukai beserta beserta stakeholder lainnya. Pengembangan kasus tersebut untuk tersangka masing-masing merupakan berbeda jaringan, di mana MB dan RU merupakan satu jaringan. Keduanya sebelumnya ditangkap di kawasan Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ditangkap, MB dan RU baru saja akan melakukan transaksi narkotika, yang dimana narkotika tersebut dibawa dari Palembang, Sumatera Selatan. Sementara untuk tersangka AS dan TS, keduanya juga merupakan satu jaringan, di mana tim BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menangkap keduanya di 2 lokasi terpisah, di mana AS ditangkap di kawasan Tangkal Balam, sementara rekannya TS ditangkap di kawasan Semabum, Kota Pangkal Pinang. Demikian, Saudara Mei. Baik, terima kasih Antoni Ramli atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BNNP Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya dengan Pak Asridun Kejati, didampingi Pak Wagub, melaksanakan pemesanan barang bukti ini adalah menuju proses ke tahap 2. Tahap 1 berkas sudah kita kirim dari bulan Maret sampai bulan April. 4 orang tersangka ini dengan 4 kasus undang-undang narkotika, dan kita tetap akan melihat jejak digital para pelaku, apakah jaringan narkotika masih terlibat dengan undang-undang pencucian uang. Kita akan lapis dengan undang-undang pencucian uang.
7 terdakwa kasus narkoba dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai pada Selasa 26 April. Seluruh terdakwa disebut membantu pengedar narkotika jaringan internasional. Selain itu tidak ditemukan pertimbangan yang dapat meringankan hukuman para terdakwa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Doni Kusuma yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Doni. Ya, rekan Mei, terima kasih atas kesempatannya ini. Perlu saya sampaikan juga memang untuk di Kota Dumai sendiri, untuk di 2021 ini memang ada beberapa kasus yang memang sudah dituntut hukuman mati oleh jaksa, karena memang dari segi jaringannya juga jaringan internasional dan juga kapasitas atau jumlah dari sabu yang didapat itu juga luar biasa banyak, yaitu sampai untuk yang terbaru ini sampai dengan 86 kg. Dari sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa sore, itu tepatnya di Pengadilan Negeri Kota Dumai, yang mana 7 terdakwa, yakni Yogi Fernando, Ageng, Daeng, Agus, Sahrul, Azrul, dan Samsudin, ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Dumai, yakni Agung Nugroho, yakni dengan hukuman tuntutan hukuman mati, rekan Mei. Dan juga perlu diketahui bahwa ada beberapa pertimbangan kenapa jaksa melakukan atau menuntut ketujuh terdakwa ini dengan hukuman mati, yakni sebagaimana ketujuh terdakwa ini tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian seluruh terdakwa juga membantu pengedar narkotika jaringan internasional, dan perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia. Dan kuantitas barang bukti berupa sabu itu dalam jumlah besar, yakni mencapai 86,8 kg. Dan untuk yang meringankan itu nihil, dalam artian tidak ada. Oleh pertimbangan tersebutlah JPU menuntut seluruh terdakwa itu dengan hukuman mati. Dan perlu diketahui juga bahwa setelah dituntut hukuman mati, maka kuasa hukum dari ketujuh terdakwa ini, yakni Ramses Hutagaol, itu mengungkapkan bahwa ini merupakan masih merupakan proses sidang dan mereka akan melakukan pelodai atau pembelaan untuk melakukan agar hukuman yang yang dituntut oleh oleh jaksa itu bisa diringankan, karena memang mereka tidak setuju jika meringankan atau yang meringankan dari ketujuh terdakwa itu tidak ada. Padahal setiap kegiatan sidang yang diikuti itu selalu diikuti oleh ketujuh terdakwa dengan baik, sehingga mereka berharap dengan adanya pembelaan nanti bisa dilakukan, bisa meringankan ketujuh terdakwa ini. Dan juga perlu diketahui bahwa ketujuh terdakwa ini berhasil diamankan oleh Polda Riau, itu tepat pada 25 September 2021 di Kota Dumai. Sekian dulu rekan Mei. Baik, terima kasih Doni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penasehat hukum terdakwa serta jaksa penuntut umum. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang diajukan tuntutan oleh jaksa sendiri kan
hukuman mati ini, Bang. Iya. Bisa dijelaskan, Bang, gimana tanggapan kita dan apa rencana untuk sidang selanjutnya nih, Bang? Baik, ini masih proses sidang. Artinya memang hak daripada jaksa penuntut umum telah dilakukannya pada persidangan hari ini, yaitu dengan penuntutan hukuman mati yang dituntut dari 7 terdakwa yang dilakukan oleh penuntut umum. Tentu berdasarkan persidangan yang telah dilaksanakan, kami dari penasihat hukum terdakwa nanti akan mengajukan pembelaan atau pledoi, baik kami dari penasihat hukum terdakwa dan nanti juga ada pledoi yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri. Untuk hasil selanjutnya, ya keinginan kita memang dalam pledoi ini tentu memberikan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa, karena ini bisa untuk merupakan hal yang terbaik bagi terdakwa itu sendiri. Baik, tadi barusan kita dengar sama-sama di persidangan terhadap 7 terdakwa atas nama Ahmad Samsudin alias Ahmad dan kawan-kawan. Ada 7 orang terdakwa dengan perkara narkotika dengan barang bukti sebanyak 86 kg kurang lebih. Itu tadi kita tuntut dengan masing-masing dengan pidana mati. Yang memberatkan kita untuk menuntut pelaku terdakwa itu dengan tuntutan hukuman mati sendiri apa? Yaitu tadi sama-sama kita dengarkan ada dimasukkan dalam pertimbangan menjadi hal-hal yang memberatkan, yaitu jaringan internasional, karena barang ini, narkotika ini dijemput dari negara Malaysia. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik akhirnya memimpin sendiri rapat paripurna pengumuman pencopotan dirinya dari pimpinan Dewan. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI. Politisi senior PDIP ini menyebut rapat paripurna itu tetap sah walau agenda rapat tersebut terkait pencopotan Taufik dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Nur Indah Farah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Farah. Baik, Mei dan rekan Tribuners sudah sampaikan bahwa kemarin telah digelar rapat paripurna pengumuman pencopotan atau pemberhentian Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Muhammad Taufik atau akrab disapa dengan MT. Menariknya, sejak jauh-jauh hari MT telah mengkonfirmasi bahwa dirinya sendiri yang akan memimpin rapat, sehingga rapat paripurna pengumuman pencopotan dirinya kemarin dipimpin oleh MT sendiri. Kemudian di rapat tersebut ia menyampaikan bahwa jabatannya nanti akan diisi oleh Rani Mauliani yang sebelumnya menjabat sebagai ketua fraksi Gerindra, maksud saya dari ketua fraksi Gerindra. Kemudian Rani sendiri nantinya antara MT dan Rani akan menunggu keputusan dari Mendagri. Kemudian kemarin sifat rapat adalah sekedar pengumuman atau sampai saat ini MT masih menjadi Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra. Kemudian setelah berjalannya rapat, di akhir rapat MT mengucapkan permohonan maafnya kepada sekitar 95 anggota legislatif dari Kebun Sirih yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Kemudian MT juga mendapatkan standing applause dari para anggota legislatif lainnya yang hadir dalam rapat paripurna. Kemudian setelah berakhirnya acara rapat, MT mengatakan bahwa dirinya masih tetap ada atau bergabung di dalam Partai Gerindra. Kemudian adapun Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yakni Ahmad Riza Patria yang juga merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta bukan berusaha mempertahankan MT untuk tetap berada di Gerindra, namun pihaknya meminta untuk MT tetap berada di Gerindra. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Artis sekaligus pengacara Barbie Kumalasari menjadi kuasa hukum MMS, seorang oknum guru ngaji di Kota Depok yang meruda paksa 10 muridnya. Barbie Kumalasari menyebut kliennya mengidap penyakit kelainan seks hingga nekat mencabuli 10 muridnya sendiri. Barbie Kumalasari sebagai kuasa hukum MMS mengatakan perbuatan yang dilakukan kliennya ini terjadi secara spontan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Dwi Putri Kesuma yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dwi. Baik, selamat siang Mei. Bisa saya jelaskan bahwa Pengadilan Negeri Depok telah menggelar sidang perdana untuk kasus pencabulan oknum guru ngaji yang terjadi di Kota Depok pada hari Selasa tanggal 26 April kemarin. Bisa saya jelaskan juga bahwa kuasa hukum dari terdakwa yang berinisial MMS ini adalah dari kalangan artis, yakni Barbie Kumalasari. Kepada wartawan seusai persidangan, Barbie mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk bersikap profesional dalam pekerjaannya, meskipun dalam hatinya ia pun miris terhadap kejadian ini, terutama khususnya kepada para korban. Barbie mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekan dari tim kuasa hukum lainnya akan tetap normatif dan objektif. Jadi ketika mendapat klien atau apapun permasalahannya, pihaknya akan tetap profesional. Dan ia pun menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pihak keluarga korban yang jumlahnya kurang lebih ada 10 dan masih berusia anak-anak yang menjadi korban pencabulan dari terdakwa ataupun kliennya. Barbie menyebut bahwa pemulihan trauma yang dialami oleh para korban tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu pihaknya menyampaikan permohonan maaf, namun tetap akan profesional membela kliennya tersebut. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mei. Baik, terima kasih Dwi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Barbie Kumalasari. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya. Tanggapannya gimana, Mbak? Tanggapannya ya saya merasa terpanggil juga untuk mendampingi ya, karena kan memang ini ancamannya kan di atas 5 tahun, di mana memang ketika seseorang terdakwa diancam untuk hukuman di atas 5 tahun wajib didampingi advokat. Apalagi ini kan kasus pencabulannya melibatkan banyak anak-anak. Jadi tadi saya sebagai ibu juga miris banget mendengarnya ya. Ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 7 kali, selaput darahnya juga robek. Aduh, kayaknya udah tadi mau dengernya aja udah pengen buru-buru selesai gitu. Kayaknya nggak tega banget gitu. Dan menurut saya ini juga kan salah satu penyakit ya. Jadi mungkin wajib nanti diperiksa psikiater juga pastinya ya. Mungkin termasuk pedofil atau apa ya, nanti itu urusan psikiater yang menangani. Jadi tadi kita sudah melihat nanti untuk saksi-saksi rencananya akan dihadirkan 2 minggu kemudian di tanggal 17 Mei 2022. Dan kami juga selaku kuasa hukum memohon maaf kepada korban, para korban pastinya putri-putri, apalagi pasti orang tua dari korban ini, aduh perasaannya pasti hancur. Tapi untuk korban juga jangan sampai putus asa ya, kita tetap mensupport, mudah-mudahan insya Allah masa depannya tetap sempurna, tetap normal, sehingga trauma-trauma masa lalunya ini kan pasti butuh waktu. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil tiba-tiba anjlok pada Selasa 26 April. Dari sebelumnya di kisaran Rp2.900 per kilogram, di tingkat petani menjadi Rp1.900 per kilogram. Menurut informasi, turunnya harga sawit lantaran terjadi penumpukan TBS di pabrik. Turunnya harga sawit di kisaran Rp1.000 ini juga terjadi di perusahaan pabrik kelapa sawit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Dede Rosadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dede. Ya, Mei, terjadi penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil, dan penurunannya ini cukup signifikan, sekitar Rp1.000 per kilonya, dan itu cukup mengejutkan atau mengagetkan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil
karena memang masyarakat Kabupaten Aceh Singkil ini mayoritas menggantungkan hidupnya dari sawit. Jadi masyarakat ini ada yang panen dalam 2 minggu sekali, tiba-tiba sebelumnya itu harganya di atas 3.000, kemudian datang ke pengepul atau ke pabrik, tahu-tahu harganya memang sudah jauh berkurang, dan itu sangat mengagetkan mereka. Kemudian juga yang paling terasa cukup merugikan itu dari para pengepul. Jadi para pengepul itu misalnya hari ini beli sekitar 3.000 ke petani, kemudian besoknya baru dijual karena menunggu penuh dulu satu mobil, tiba-tiba harganya sudah turun drastis dan itu membuat mereka rugi. Tadi saya sempat berbincang dengan Bupati Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil mengatakan bahwa ia telah memerintahkan Sekda Aceh Singkil kemudian jajarannya untuk menyurati perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Aceh Singkil agar tidak menurunkan harga tanaman buah segar kelapa sawit ini secara signifikan, karena memang membuat shock masyarakat, apalagi masyarakat Aceh Singkil memang saat ini sangat membutuhkan uang untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, dan memang masyarakat Aceh Singkil ini satu-satunya, atau menurut catatan saya itu hampir 70% masyarakat Aceh Singkil ini bergantung hidup dari kelapa sawit, baik itu dari yang pemilik kebun, kemudian pemanen, pemupuk, dan pengepul, kemudian sopir angkutan truk dan kendaraan lainnya. Memang banyak sekali masyarakat di Aceh Singkil ini yang sangat yang bergantung hidup dari kelapa sawit. Ketika harganya tiba-tiba turun ini langsung memang sangat terasa ketika warung-warung biasanya terutama malam hari selepas tarawih itu di Aceh Singkil ini biasanya kan rame masyarakat untuk nongkrong minum kopi, dan begitu harga sawit turun biasanya memang langsung sepi. Dan selama sepanjang tahun 2021 memang masyarakat Aceh Singkil merasakan masa-masa indah dengan tingginya harga kelapa sawit di atas 3.000, dan itu merupakan sejarah yang baru terjadi di Aceh Singkil, dan itu sangat membantu mengurangi dampak kemerosotan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Namun tiba-tiba ini menjelang seminggu menjelang Lebaran, tiba-tiba harga sawit menurun, itu sangat sangat mengganggu bagi masyarakat Aceh Singkil. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Dede atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Aceh Singkil. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pasti tentu kita sebagai kepala daerah merasa prihatin dengan anjloknya harga sawit sejak turunnya perintah Presiden, ya kan? Tapi kita sudah berupaya. Saya mendapat urusan Presiden itu, saya kirim kepada anggota saya untuk sebagai tindak lanjut mengirim kepada pabrik untuk tidak menurunkan drastis, ya. Karena harga yang diturunkan itu drastis, lebih Rp1.000 per 1 kilo. Jadi masyarakat akan kaget karena harga itu, apalagi masyarakat yang modal belinya mahal, begitu jual turun drastis. Jadi mereka sudah mencapai kerugian aja Rp1.000 per kilogram. Bayangkan kalau itu tidak ada kebijakan perusahaan, dan itu memang instruksi Presiden kan tidak harus diturunkan semuanya, ya, karena hanya melarang ekspor CPO ke luar negeri, menimbulkan dampak terhadap pekebun sawit atau pengusaha sawit, sehingga merugikan masyarakat kecil khususnya di Aceh Singkil. Artinya Pak Bupati sudah memperingatkan perusahaan jangan diturunkan harganya gitu ya? Ya, kita dengan adanya surat edaran itu kita suruh saya tindak lanjuti, dan kemarin saya dapat beberapa suratnya, sudah saya perintahkan Sekda melalui PHP dan asisten 2 dan perekonomian dan dinas perkebunan untuk segera menyurati perusahaan agar tidak menurunkan harga sawit secara drastis. Kabarnya sawit ini mayoritas masyarakat Aceh Singkil memang bergantung dari sawit, apa betul? Ya betul, kalau Singkil ini masyarakatnya bergantung dengan harga sawit karena lebih luas perkebunan sawit masyarakat dan menopang ekonomi rakyat itu dalam 6 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang mulai naik sejak Selasa 26 April. Bahkan antusias pembeli daging sapi saat ini sudah mulai terlihat meningkat. Untuk 1 kg daging sapi isi atau daging khas dijual seharga Rp150.000 hingga Rp160.000. Seorang pedagang memprediksi harga daging sapi akan kembali naik sampai Lebaran nanti sebab permintaan akan semakin banyak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andini.
Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang Tribuners. Jadi di Kota Pangkal Pinang memang H-6 jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini peningkatan untuk pembeli daging ini udah mulai terlihat nih, dan juga harganya juga berdasarkan ini udah ada peningkatan, yaitu sebelumnya hanya 140.000 per kilogram, sekarang menjadi 150 sampai dengan 160.000 per kilogram. Dan uniknya lagi ini ketika pagi para pedagang ini seolah-olah mempermainkan harga daging sapi ini. Ketika pagi hari itu harga daging 1 kilogramnya itu bisa 160.000. Ketika agak sedikit siang para pedagang udah mau pulang, itu harga diturunkan menjadi Rp150.000. Nah, meskipun harga daging saat ini terbilang sudah cukup tinggi dan merangkak mulai naik, ini para pembeli tetap antusias membeli daging, bahkan sudah mulai membeli daging untuk kebutuhan lebaran. Pengakuan pembeli nanti daging yang sudah dibeli ini nanti akan dimasukkan ke dalam kulkas, kemudian di freezer dulu sampai dengan H-1 lebaran nanti baru diolah atau dimasak. Nah, Dinas Perdagangan Kota Pangkal Pinang ini meminta para penjual atau para pedagang daging ini untuk tidak mempermainkan harga, karena dari Dinas Perdagangan sendiri untuk menstabilkan harga daging sapi ini tidak bisa lagi, karena operasi pasar atau pasar murah itu sudah digelar 1 minggu terakhir. Jadi tidak ada lagi pasar murah, dan untuk menggelar operasi pasar atau pasar murah ini sudah tidak ada lagi anggarannya. Jadi Dinas Perdagangan Kota Pangkal Pinang ini hanya bisa meminta para pedagang untuk tidak mempermainkan harga, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa bisa jadi ketika pagi itu dijual harga dengan 160 per kilogramnya, siang ketika pedagang sudah mau pulang diturunkan menjadi 150.000 per kilogram. Dan para pedagang memang perkirakan daging sapi ini akan terus naik sampai dengan H-1 Hari Raya Idul Fitri nanti. Prediksinya akan meningkat sampai dengan 180.000 per kilogramnya sampai dengan 200.000 per kilogramnya daging sapi. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Andini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tindak diskriminasi kepada pengidap ODHIV masih sering terjadi, seperti yang dialami seorang pejuang dan aktivis HIV, Doni Darmawan. Pria yang terinfeksi HIV sejak Desember 2015 ini menjelaskan bagaimana prinsip penularan HIV yang perlu diketahui agar tidak terjadi lagi diskriminasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Leonardus, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Leo. Baik, terima kasih rekan Mei. Sabtu 23 April 2022 yang lalu, Warta Kota berkesempatan untuk mewawancarai seorang pejuang sekaligus aktivis HIV di kawasan Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pria yang bernama Doni Darmawan ini mengaku sudah positif HIV sejak tahun 2015. Nah, dia bercerita bahwa di tahun 2018, Doni sempat untuk berhenti minum obat ARV, dan kejadian yang tidak diinginkan terjadi di awal tahun 2019. Seperti kita ketahui, HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, di mana virus yang menyerang imun tubuh kita. Nah, orang yang dengan HIV biasanya disebut dengan ODIV, dan mereka harus minum obat bernama antiretroviral atau ARV untuk mencegah virus tidak berkembang lebih banyak lagi. Nah, Doni bercerita bahwa pada awal tahun 2019, Doni sempat drop selama 6 bulan di rumah sakit dengan kondisi yang cukup parah, dengan luka bakar di kulitnya. Pada saat itu, saya juga sempat ditunjukkan warna dan bentuk bekas sisa kulit bakar di tubuhnya. Selain itu juga Doni mengalami gangguan pada lambungnya. Di akhir wawancara, Doni mengingatkan bagi rekan-rekan atau pejuang HIV untuk tetap minum yang namanya obat ARV, karena memang hingga saat ini masih belum ditemukan obat untuk membunuh virus HIV. Satu-satunya cara adalah dengan rutin minum obat ARV untuk menekan jumlah virus dalam tubuh. Nah, di akhir juga Doni berpesan untuk semua masyarakat dan juga Tribuners bahwa tetap waspada dengan HIV dan juga jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Demikian rekan Mei, kembali ke studio.
Terima kasih Leonardus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Doni Darmawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, jadi di tahun 2015 bulan apa tuh, Pak? Di bulan Desember itu kan setiap tanggal 1 Desember ada kegiatan Hari AIDS sedunia, dan itu biasanya setiap layanan kesehatan, setiap lembaga swadaya masyarakat itu selalu membuat booth di tempat spot-spot ya tertentu yang memang ramai pengunjung gitu. Salah satunya waktu itu lagi di Car Free Day di daerah Sudirman. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk datang ke booth tersebut dan mendapatkan penyuluhan atau edukasi mengenai apa sih HIV/AIDS secara detail. Nah, setelah mereka menjelaskan, akhirnya aku bersedialah untuk melakukan sebuah tes VCT ya, voluntary counseling and testing. Aku tes di besok harinya, di hari Senin, dan ternyata dan aku melakukan tes tersebut karena aku menyadari bahwa ada aktivitas beresiko yang memicu penularan HIV ya. Dan akhirnya di hari esoknya aku melakukan tes, dan ternyata hasil tesku dinyatakan reaktif atau positif. Dan dokter menyarankan step selanjutnya untuk aku melakukan pengobatan ya, yang tadi sebelumnya mungkin aku udah singgung ya Mas ya, bahwa ada obat antiretroviral yang aku harus minum kontinu seumur hidup untuk mensupresi atau menidurkan si virus di dalam tubuhku, supaya aku tetap bisa produktif dan tetap bisa berdaya gitu. Dan ya aku bilang sih it's not that easy ya, karena ya itu seumur hidup. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Misada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.